Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Biaunillah, alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 28 Maret 2021 miladiah, hari Ahad, kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah yang kemarin sudah kita lihat ayat yang ke-89, dan hari ini mari kita lihat ayat yang ke-90. Baiklah, kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 90. Baiklah, marilah kita lihat maknanya. Kita sambungkan dengan 89 kemarin. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi kenapa mereka mengatakan bahwa hati-hati kami ini tertutup? Ya karena memang dia menutup. Nah, siapa yang menutup dirinya ya ditutup sama Gusti Allah. Siapa yang membuka dirinya ya dibuka sama Gusti Allah. Jadi semua manusia itu sudah dikasih sama Allah, dikasih fisik, ya toh, yang dulu kita ingat funky itu, kita masing-masing punya funky. Apa funky itu? F-nya adalah fisik. Semua sudah dikasih fisik sama Allah, badan ini. Ya, ada yang fisiknya sempurna, ada yang setengah sempurna, ada yang kurang sempurna. Itu semua sudah diberi oleh Allah di dunia ini, dan nanti di akhirat akan disempurnakan utuh. Ya mungkin kita pernah melihat orang yang nggak punya tangan,
Ada orang yang nggak punya kaki, ada yang orang yang matanya satu, mungkin apapun lah, karena memang Allah hendak menguji ya, supaya orang yang dijadikan fisiknya sempurna itu melihat, kalau kamu dijadikan fisikmu itu bagus, ya akhlakku mestinya bagus. Lihatin itu orang yang nggak punya kaki itu, dia menjadi orang yang taat. Jadi kita harus melihat orang yang diciptakan dalam keadaan sempurna, lihatlah orang yang tidak sempurna, sehingga dia bisa bersyukur. Nah, orang yang diciptakan kurang sempurna, maka pikirannya wong hidup hanya sebentar di dunia ini, nanti di akhirat akan disempurnakan dengan bentuk yang terindah. Jadi bentuk di dunia ini bentuk titipan aja, rupa titipan, bukan sesungguhnya. Ya, ini kalau dia beriman, ya nanti dibangkitkan dari alam kuburnya dengan wajah yang tampan, wajah yang cantik. Tapi kalau semasa hidup di dunianya ya kafir, ya kufur, ya musyrik, ya munafik, maka dibangkitkan dalam kubur kepalanya sudah berubah. Ya, bisa dari kepala keledai, ya kepala babi, kepala tikus, ya sesuai dengan amalannya di dunia dulu. Nah, disitulah kita sudah mulai melihat, oh ini penduduk neraka, oh ini penduduk surga. Dari wajahnya udah kelihatan, ada wajah yang putih berseri bersinar, ya dilihat itu menyenangkan. Ada yang wajah yang muram, ireng koyok tir, koyok kaspal irengnya. Nah, jadi ditampakkan sama Allah nanti pada waktu yaumul ba'as. Ya, makanya kenapa mereka itu dikunci hatinya, ya karena mereka ngelama sama Gusti Allah. Jadi kalau sudah ngelama sama Gusti Allah, hatinya dikunci, ya ora iso apa-apa. Hati itu semuanya. Nek hatine apik ya ucapane apik, pikirannya apik, perbuatannya apik. Tapi nek hatine elek, ya hatinya mati, hatinya sakit, maka pasti mulutnya ya sakit, ya pikirannya ya sakit, perbuatannya ya sakit. Lah orang-orang yang sakit seperti itu programnya apa? Ya menyakiti orang lain. Bukan menyembuhkan orang lain, tapi nyakiti. Lah karena banyaknya orang-orang yang tersakiti, maka pada hakikatnya sebanyak orang yang disakiti itu, hakikatnya dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Walhasil nanti dia dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah bukti sakit tadi. Ya, beda dengan orang beriman. Orang beriman selalu mengajak kepada kehidupan. Nah, hatine mati yo carane urip piye. Ya, saiki wayahe udan. Ya, gua lihat itu tanah-tanah yang kering kerontang itu. Ya, yang biasanya kalau bumi itu kering kerontang biasanya kok telone mangap ya. Ya, telone lebar-lebar mengangah itu. Karena turun hujan maka mingkem. Akhirnya ya di samping-samping jalan itu, lihat di Indriarejo itu tanahnya menjadi gembur, kemudian dipaculi gampang, terus diciri tanaman-tanaman, ya diiciri lombok, ya diiciri kacang, akhirnya tumbuh hijau. Nah, seperti itu. Jadi manusia pun seperti itu, ya karena Allah sedang membuat percontohan di muka bumi dengan cara peragaan seperti itu. Para petani dilihat, kalau kita sedang nek gelem nandur mesti ya bakal panen. Wong iku nandur pari ya. Ternyata ya diwatun barang. Ternyata kalau kita nandur padi, itu yang tumbuh rumput ya tumbuh, apa-apa tumbuh.
Iku maksude nek awak dhewe nglakoni kebaikan mesti yo ana tantangane. Wong ngaji yo ditantang, wong ngejak kebaikan yo ditantang. Loh, Nabi Muhammad kurang apike kaya apa? Itu ditantang. Diarani wong kena sihir, diarani orang yang gila dan lain sebagainya. Apakah para nabi itu orang yang jelek? Tidak, justru yang menghina itu orang jelek tapi gak sadar. Jadi begitu. Jadi kalau kita dihina sama orang ya kita menengahi, terus gak usah diurusi, gak usah sing waras ngalah ngono iku. Jadi kita yang waras ngalah. Lah nek musuh wong gak waras awan dhewe gak ngalah, ya dadi gak waras pisan lah. Biar aja. Tapi tetap kita doakan agar mereka yang hatinya mati itu bisa dihidupkan sama Gusti Allah. Didoakan mudah-mudahan ya Allah umat ini bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Kemudian pada saat kita melihat orang-orang yang hatinya mati, ngesakno, kudu ngesakno, ya Allah orang ini ucapannya kok bohong terus, kalau janji kok ingkar terus, kalau diberi amanat kok berkhianat terus. Didongakno ning Gusti Allah, ya Allah berilah hidayah orang ini ya Allah gitu. Jadi kalau kita sedang berfantasi rufil ard, kita sedang berjalan-jalan di muka bumi, di jalan banyak orang-orang seperti itu ya, mesuh yo pirang-pirang ya, salib didahului ngono, kadang-kadang motong jalan zigzag ambek mesuh cerot. Bayangno yo nek mesuh iku sopan ngono, rata-rata mesuh gak sopan ya, mesti cerot ngono langsung. Lah ucapan itu kembali kepada dirinya. Jadi nek mesoi wong asline mesoi awake dhewe. Makanya ucapan itu kembali ke dirinya. Makanya delok entar nek mobil-mobil iku ana tulisan. Lah nek sing di mobil iku wong apik, tulisane ya apik, mari bersolawat. Ngono tulisannya. Mari beriman takwa. Sabar yo Mas, aku dhisik ana. Aja kesusu Mas, nek kesusu ya budal esuk. Ana tulisan-tulisan ning ngarep mobil-mobil itu, dan itu adalah sebuah ayat Allah. Ya. Yeah. Ana misalnya tulisan bakti analisa loh. Jadi kebaktian kita, kebajikan kita, ketaatan kita itu harus dianalisa. Wes njok endi ketaatanku iki? Islamku ku wis njok endi? Nah, ngono ku didelok deh. Dianalisa deh. Oh, iki sing kurang aku. Imane dianalisa, ihsane dianalisa. Lah ngono carane. Ya, dikaji. Ya, dihipotesa, didelok. Oh, iki sing masalah aku males. Karena apa? Penyakit-penyakit itu seperti tadi. Kalau sudah dikunci, ditutup sama Gusti Allah, wah orang itu repot, gak bisa jadi orang baik. Ya, pasti dia kalau misalnya sedih deh, itu sedihnya itu berkepanjangan deh. Kira-kira nek wongku sedih, terus sedih iki nemen kira-kira iso urip enggak orang itu? Jadi susah terus. Apa didik susah, susah terus gak tahu seneng. Padahal susah itu ya ono seneng, ono seneng, ono susah donya. Ya, nek nang akhirat yo seneng terus, utawa susah terus. Karena donya ya ono seneng, ono susah, ya. Jadi janganlah kita berduka cita yang berlebihan juga gitu. Sing disenengi dijupuk karo wong terus stres, ngono gak kena.
Ya golek liyane lapo. Wong-wong wedok sak donya akeh. Aja terus kendhat, aja terus ngombe racun. Ngono ku. Ngono ku jenenge wong gak duwe iman, ya. Ya jadi gak jodohne. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan lho. Kudu eling ngono ku. Jadi gak boleh, ya. Kalau ditutup lagi nggak bisa, kita nggak bisa, ya, menjadi orang yang giat nggak iso, akhirnya males gitu deh, koyo ditunggangi gunung, jadi males, sampai merono ya males, sampai turu, ayo uripe, yo gak sholat, yo gak apa turu terus, yo mangan tapi, mari mangan turu meneh, mari turu mangan meneh turu meneh. Ya lagu ini Mbah Surip loh. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Lah sholatin di, lah ngajinin di. Jangan begitu, kita nggak boleh, ya. Jadi kita harus berhati-hati menghindarkan segala bentuk kejelekan yang menimpa pada fisik kita tadi dengan cara apa? Akalnya harus sehat. Ya, akalnya kudu diasah. Nah, akal itu bisa diasah kalau kita mau latihan berpikir, ya, berpikir yang positif, ojo negatif, ya, pikiran diasah, baca yang banyak, lihat itu Bung Karno, Bung Hatta, lihat perjuangan para nabi, lihat perjuangan para rasul, ya nanti otaknya ya otak berlian. Lalu yang diwaca itu hal-hal yang buruk-buruk, ya akhirnya ya ngeres pikirannya, ya. Akalnya kudu cerdas, ya. Apalagi nafsune, lah kudu dikenali nafsune. Kita punya nafsu, gitu. Apa yang dulu itu ada nafsu mutmainnah, kita punya keinginan berbuat baik semuanya. Ada amarah, moring-moring ya ono lahawiyah, iku nek mari berbuat elek mesti apa deh, nek biasa menungso iku mari berbuat jelek berarti apa, getun ya, getun itu begitu. Terus ada nafsu yang namanya nafsu sofia, ya, kemalasan tadi, ya, itu harus dihilangkan. Coba sekarang kita lihat ayat ke-90 itu. Nah, surat apa tadi Dek? Al-Baqarah. Nah, itu tadi 89. Nah, 89-nya, dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Nah, 88 berarti tadi, ya, yang tertutup tadi 88, terus 89. Nah, ternyata dia mohon agar kedatangan seorang nabi, para pembimbing itu datang. Setelah para pembimbing, para nabi itu datang kepada mereka, dimoi. Nah, ini Masya Allah. Nah, sekarang kita lihat 90. Alangkah buruknya loh Dek, hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki, loh, dengki lagi deh, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Oh Dek, yo hina Dek, masyud harta bendane sak isinya bumi, nek kafir yo terhina. Masuk ana peringatan hari lahirnya Fir'aun, ora ono.
harlah hari ulang tahun apa meneh Abu Lahab lha opo. Jadi wong elek ku gak dikenal. Diperingati yo dadi elek kabeh. Rata-rata yang diperingati itu orang baik. Ya, lahirnya Bung Karno. Lahirnya Bung Hatta. Mengenang Jenderal Sudirman. Mengenang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mengenang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dikenang semua para sahabat-sahabat, para kiai, para ulama yang baik, dikenang sampai kapanpun. Tapi nek wong elek lha opo dikenang. Nah, makanya Allah tadi bilang orang kafir itu dihinakan, orang musyrik yo dihinakan, orang munafik yo dihinakan karena wong elek. Lah itu sudah begitu. Lah kenapa dia kok elek? Karena dia milih jalan elek. Gak gelem ngaji, gitu. Gak gelem memahami Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat Allah menjelaskan betapa jeleknya perbuatan mereka dan mengibaratkannya seolah-olah mereka menjual diri mereka sendiri. Loh, awake didol. Itu imane didol diganti karo Supermi. Loh, bayangno. Supermi piro regane? Beras iku piro regane duwe. Imane diganti karo Innova. Imane diganti dengan dunia dan isinya. Yo ojo rek, iman kok diganti sama harta benda dunia. Yo elek iku, hina jenenge iku. Perbuatan mereka itu berupa pengingkaran terhadap kitab yang diturunkan Allah. Oh, ya toh. Setelah Al-Qur'an turun, ternyata ditolak Al-Qur'an itu. Padahal dulu sudah dikasih Zabur, Taurat, Injil. Oh, ndablek iku jenenge. Ya. Jadi pengingkarannya begitu, mengingkari kitab-kitab yang dulu pada zaman Nabi Dawud alaihissalam diingkari, pada zaman Nabi Musa alaihissalam diingkari, Nabi Isa diingkari, setelah datang Al-Quran diingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi pengingkaran itu double deh. Pelanggaran bahasane saiki tilang itu. Ya. Kecepatan piro? Pauan ono CCTV saiki. Apa Gusti Allah kan duwe CCTV? Ya duwe. Awak ndek dipasang CCTV sama Gusti Allah. Waskat jenenge apa? Pengawasan malaikat. Loh, ono rokib, ono atid. Malah lebih canggih daripada CCTV dunia itu. Buka tuh di surat 50 ayat 16 sampai 45. Ya, surat Qaf, CCTV Robbi. Ya. Perbuatan mereka itu berupa pengingkaran terhadap kitab yang diturunkan Allah yang sebenarnya mereka telah mengetahui, yaitu kitab yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Dengan demikian mereka membiarkan diri mereka terjerumus dalam kekafiran seolah-olah mereka itu menghancurkan diri mereka sendiri. Loh, ngono iku Dik. Jadi dengan adanya menolak kebenaran kitab-kitab itu tadi, ya, iku jenenge ngerusak diri. Kenapa kok ngerusak diri? Karena setelah itu nanti dia mati, disate, dipanggang di api neraka. Itu namanya merusak diri, tidak menyayangi diri. Nek beriman, bertakwa, itu namanya mencintai diri. Ojo sampai awakku disentuh api neraka. Ojo sampai bojoku disentuh api neraka. Ojo sampai bapak ibuku disentuh api neraka. Ojo sampai anak-anakku, murid-muridku, guru-guruku, muslimin, muslimat, mukminin disentuh api neraka. Ojo sampai. Lah iku api. Ya, iku jenenge kasih sayang ku ngono Dik. Ojo sampai diklebokno neraka. Sebagai akibat dari kedengkian mereka, mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, dan benci apabila dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak senang
Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang nabi karena Nabi Muhammad SAW keturunan Ismail, padahal mereka mengharap-harap nabi yang ditunggu-tunggu kedatangannya itu diangkat dari keturunan Ishak. Nah, yang kemarin apa deh bahasanya itu? Kemarin saya keliru ngomong Nabi Adam alaihissalam, sing bener Nabi Ibrahim alaihissalam ya, pada ayat 89 ya, kemarin saya ngomong dalam rekaman itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak dua ya Dik ya. Ada Ishak alaihissalam, ada Yakub alaihissalam, itu baninya Bani Israel. Yang Bani Ismail alaihissalam itu melahirkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka akan mendapat kemurkaan yang berlipat ganda, melebihi kemurkaan yang seharusnya diterima sebelumnya. Sebab itu tiada lain karena mereka di samping membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam juga mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi double deh, tilangnya double. Ya, Kondriorjo sampai Malang ikut tilangnya double karena dipasang CCTV. Kecepatan sakmene KM lho Dik, nang pinggir dalan nak tulisane KM ya 40 km. KM kok apa Dik? Kilometer. Dadi diatur Dik kecepatan. Nek galu-galan kaya balapan ngono ya nek kadung kecelakaan ya mati kabeh Dik. Makanya gak oleh ugal-ugalan itu gak oleh. Allah gak seneng mau ugal-ugalan itu. Ya dinikmati ya. Bapakku dulu pernah berpesan ya, Bapak Haji Sunawar, bapak saya itu berpesan begitu. Nek numpak sepeda, nek numpak apa dinikmati. Dinikmati apa dirasakno. Oh, yo aja banter-banter. Banter ya. Nek misale karo bojone ya bojone dicokot. Ya dicokot gegere supaya ngerti, dikandani maksudnya, ojo banter-banter. Lah ngono ku nek wong lanang sing apik ya manut karo bojone. Lah nek wong lanang gak apik dikandani bojone, ya aja banter-banter, gak ngurus ngono. Akhirnya apa ujung-ujunge? Kecelakaan, ujung-ujunge ditilang akeh. Wong gak manut karo bojo akhirnya kualat. Makane ngerti sampean iku Raja Firaun iku. Raja Firaun ku apik iku, padahal elek to, ngaku Tuhan ya. Tapi Firaun itu duwe kebaikan apa kebaikane? Raja Firaun iku manut bojone. Pada waktu mau membunuh Nabi Musa alaihissalam, waktu kecil itu dibilangi sama istrinya, jangan dibunuh anak ini. Nanti kalau kita tua ya, nanti nek awak dhewe wis tuwek iso ngenger ning arek iki, aja dipateni arek iki. Mari ngono Raja Firaun terus, "Iya, Bu." Lho, apik to. Firaun iku elek tapi ya ana apike. Dadi sak elek-eleke wong mesti ana apike. Sebaliknya, Dik, nek wong apik, sak apik-apike wong mesti ana eleke ya, Dik ya. Makanya tadi saya bilang nek sampean nandur padi kadang-kadang suket tukul. Tapi nek sampean nandur suket gak mungkin padinya tukul ya Dik ya, makanya harus hati-hati ya Dik ya. Terakhir Dik, kemudian Allah menerangkan akibat dari kekafiran mereka, yaitu mereka mendapat siksaan yang menyeret mereka ke lembah kehinaan dan kenistaan baik di dunia maupun di akhirat. Dunyane dihina-hina karo wong, mati disyukur karo wong, nek wong elek ku mati ku. Nang mati kono, nyepeti nang jenenge sampah masyarakat jenenge. Dene wong elek iku didongakno karo cacing, didongakno karo manuk, didongakno karo tetumbuhan. Kok nang mati jere cacing, kok tak geragoti awakmu lho. Makane aja dadi wong elek. Atine mati, atine akeh ulere. Lah ngono iku wis malaikat Israel kudu nyabut ae ngono iku. Umpama Gusti Allah gak ngesakno karo manuk-manuk, musale Gusti Allah gak ngesakno karo tetumbuhan sing urip nang donya iki. Donya iki wis dikukuti karo Gusti Allah, Dik.
Makanya awak dhewe kudu terima kasih kepada tetumbuhan. Nah liwat Nandrerejo taman bunga itu lho, seneng apa ora sampeyan delok bunga-bunga itu. Sing sebelah kiri lho, Dek. Seneng apa ora? Seneng ditata api, taman-taman delok seneng. Lho, ya iku bertasbih kabeh ya, delok nek binatang, tumbuh apa tetumbuhan ana flora fauna, ana binatang-binatang api-api. Iku disakno karo Gusti Allah, kok gak ana iku wis tak kukuti ae donya iki timbang wong-wong polahe gak karo-karoan. Lho, ya. Terakhir apa siksaan mereka di dunia ialah mereka akan berada dalam lembah kehinaan dan belenggu dalam rantai kenistaan. Jadi nanti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu gak gelem tobat setelah dia mati, gak tobat dirantai no tiang gantungan ya, sisore dibiakari kabeh dirantai gak iso mlayu ya. Ombenane iku dudu Sprite ya, dudu Fanta, dudu Nescafe ngene iki, ombenane timah panas iki. Ya, banyu panas diombe glodok kabeh, ususe pedhot. Nah, sedang siksaan mereka di akhirat ialah mereka akan mengalami siksaan yang kekal di dalam neraka jahanam. Lho, kekal deh. Wis mati kurung tobat, wis kafir, uripe munafik, uripe musyrik, mati gak gelem tobat. Kenapa orang itu gak mau tobat? Karena gak mau ngaji. Agama itu jere apa? Ngaji ku apa? Salat iku apa? Kuno. Mati wasiat didongakno wong sak donya, gak diterima. Wong ancene wong bangkang. Tapi nek orang beriman, mungkin dia punya dosa lah, dosa apalah, masih ada dosa. Orang itu tetap beriman kepada Allah. Ya didongakno karo wong, makane mati ku mesti didongakno karo wong-wong. Ya, muslimin muslimat, mukminin mukminat ku ndonga njalukno pangapura ning wong sing mati mau supaya wong mati iku diampuni. Lho, apike to orang Islam itu. Makanya jadilah orang Islam yang baik, jadilah orang mukmin yang baik, yang punya kasih dan sayang. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini ya, surat kedua ayat berapa deh? 90 ya dia. 90 dapat bermanfaat bagi keluarga, bagi diri kita, bagi keluarga besar kita, dan bagi umat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang ada di jagat ini. Ini saya upload nanti ya untuk di YouTube langsung. Mudah-mudahan langkah-langkah kita di YouTube ini akan ada sampai kapanpun. Walaupun saya sudah meninggal nanti, ini masih tetap ada selama belum kiamat. Lah nek kiamat ya gak ono kabeh. Mudah-mudahan jadi amal jariah, mudah-mudahan rumah sampeyan yang dibuat ngaji ini sebagai saksi ya, Dek ya. Saksi bahwa Pak Zainal tahu ngulang aku nang kene, aku tahu ngaji ning kene karo ayah. Mudah-mudahan ini bersaksi di hadapan Allah ya bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, terimalah amalan kedua orang tua kami, terimalah amalan guru-guru kami, terimalah amalan murid-murid kami, terimalah amalan saudara-saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum al-amwat. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa istri dan anak-anak kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan anak-anak kami, serta dosanya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum al-amwat. Ya Allah, kumpulkan kami sampai masuk ke dalam surga-Mu nanti bersama Nabi Muhammad SAW sebagaimana janjimu yang ada di surat 40 Ghafir ayat 8 dan 9. Demikian juga ada di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Mudah-mudahan kita semua digolongkan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin
Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.